Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mempelajari perubahan wujud benda, minggu kemarin kita mempelajari tentang wujud benda dan juga sifatnya. Nah, wujud benda ini terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan juga gas. Benda padat memiliki sifat, bentuknya akan tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam dan volumenya tetap. Sedangkan benda cair, bentuknya berubah sesuai dengan bentuk wadahnya, tidak dapat digenggam dan volumenya tetap. Sedangkan benda gas memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Sekarang kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Apakah ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Ya, betul. Kita akan bahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair. Benda padat menjadi cair. Yang kedua ada membeku, dari cair menjadi padat. Dan yang ketiga ada menguap, dari cair menjadi gas. Yang keempat ada mengembun, dari gas menjadi cair. Yang kelima ada menyublim, dari padat menjadi gas. Dan yang terakhir ada mengkristal atau menghablur, dari gas menjadi padat. Nah, jenis perubahan wujud benda ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang melepas kalor, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan yang menyerap kalor ada mencair, menyublim, dan menguap. Kita akan bahas perubahan wujud benda yang mencair. Peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat berubah menjadi cair. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di luar ruangan. Yang kedua ada es krim akan mencair jika dipanaskan. Dan yang ketiga ada mentega akan mencair jika dipanaskan. Dan yang keempat ada coklat batangan yang akan mencair jika dipanaskan. Yang kelima ada lilin yang akan mencair jika terkena panas. Nah, selain contoh yang barusan, kalian dapat mencari sendiri contoh-contoh benda yang mencair di sekitar kalian. Yang kedua, kita akan bahas mengenai membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Nah, membeku ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah menjadi padat. Contoh benda yang membeku di sekitar kita yaitu yang pertama air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, lilin cair ketika didinginkan atau didiamkan akan membeku. Yang ketiga, agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan menjadi padat. Yang keempat, minyak goreng akan menjadi padat saat dimasukkan ke lemari pendingin. Yang kelima, pembuatan gula jawa atau gula merah yang semulanya cair menjadi padat. Nah, perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Contoh benda yang menguap.
di sekitar kita. Yang pertama adalah menjemur baju. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Yang kedua, menjemur ikan asin. Yang ketiga, saat memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Yang keempat, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Yang kelima, alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Yang keenam, parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Yang selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Contoh mengembun di sekitar kita yaitu yang pertama ada ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, maka di bagian luar gelas akan keluar bintik-bintik air. Yang kedua, daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Yang keempat, embun atau titik air akan memburamkan kaca mobil saat hujan turun. Yang selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Contoh benda menyublim di sekitar kita. Yang pertama ada kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari, lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Yang kedua, perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Selanjutnya ada mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda gas berubah menjadi padat. Nah, contoh benda mengkristal di sekitar kita yaitu yang pertama, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Yang kedua, terbentuknya salju. Yang ketiga, pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Nah, agar memudahkan kalian menghafal, di sini Ibu buatkan segitiga perubahan wujud benda. Ada benda cair, padat, dan juga gas. Dari benda cair ke padat kita sebut dengan membeku. Sedangkan dari padat ke cair kita sebut dengan mencair. Nah, selanjutnya dari padat ke gas kita sebut dengan menyublim. Sedangkan dari gas ke padat kita sebut dengan mengkristal. Selanjutnya dari cair ke gas kita sebut dengan menguap. Sedangkan dari gas ke cair kita sebut dengan mengembun. Untuk panah yang kuning, peristiwa yang terjadi yaitu pelepasan kalor. Sedangkan untuk panah yang hijau, peristiwa yang terjadi yaitu penyerapan kalor. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat dimengerti oleh kalian. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.